Agungnya para lunda jemar hampurana simukuring rek diajar kawi kena si bang balikan cari tungtung kasauran sabda nu diungang-ungang saeutik kebenang mikuit nu ponok benang milak. Cerita pantun sebagai salah satu hasil karya sastra berbentuk puisi dan prosa berirama, merupakan dongeng Sunda asli, warisan leluhur, yang diceritakan secara lisan oleh seorang juru pantun, mengisahkan tentang kehidupan pada zaman kerajaan Sunda di masa lampau, yaitu Galuh dan Pajajaran. Isi cerita pantun biasanya mengisahkan tentang sesuatu keadaan, misalnya mengisahkan tentang suasana kerajaan atau negara yang mempunyai raja yang gagah berani dan putri yang cantik jelita. Ada juga yang mengisahkan tentang cara menggarap tanah dan cara bertani yang memberikan kemakmuran pada rakyat. Dalam ungkapan pantun, di samping terdapat bahasa yang serba polos dan ringkas, terdapat pula bahasa lancaran atau prosa yang dibumbui sesebret atau disebut pantun jenaka. Contohnya, manjat baranang temong kasepna, pada majar kasep, sakabeh para putri tinagara cek silengser sila jalma kasep ret nyoreang purbararang. Seni pantun berasal dari zaman pra-Islam, maka pantun termasuk karya sastra klasik Sunda. Namun demikian, dalam perjalanan sejarah, pantun mengalami pengaruh dari luar pula, baik pengaruh dari kebudayaan Islam maupun dari kebudayaan Barat, sehingga jelas tercermin dari kata-kata atau bagian-bagian tertentu. Juru pantun yang terkenal, Ki Aceng Tanadipura, melalui cerita Munding Laya di Kesuma, yang pernah direkam oleh Ayep Rosidi untuk keperluan publikasi, mengaku berguru kepada Ki Madrani hanya selama 3 malam. Dan Ki Cai Sastrawijaya, juru pantun yang tertua saat ini, mengaku belajar merajah hanya dalam waktu 10 menit. Dan untuk 3 macam rajah dan untuk 1 lakon, dahulu ia berguru pada Ki Sakri hanya dalam waktu 1 malam. Pertunjukan pantun merupakan pertunjukan khas Sunda. Diadakan semalam suntuk untuk memenuhi permintaan keluarga yang mempunyai hajat. Misalnya selamatan atau syukuran sehabis panen, membangun rumah, menyunati anak, atau menikahkan anak, dan lain-lain. Sebagaimana halnya ungkapan budaya orang dahulu lainnya, seni pantun tidak lepas dari unsur-unsur budaya lainnya, seperti pandangan hidup, agama, dan kepercayaan, adat istiadat, serta pengaruh alam dan lingkungan. Transkripsi cerita Lutung Kasarung yang dikerjakan oleh seorang ahli bangsa Belanda, Pleyte, merupakan naskah babon yang sangat penting sampai saat ini. Dan sebagai contoh, Eringa membuat disertasi atau sebahagian cerita Lutung Kasarung untuk memperoleh gelar doktor. Kulit yang peting rangkunang nungancang lino cangkang naberang. Kasamper deui kasengali dengkeun deui mangga urang lauk situkeun deui. Di daerah tertentu, pantun masih digemari masyarakat, meskipun dalam jumlah yang semakin mengecil, dan hampir tidak ada lagi pertunjukan pantun untuk memeriahkan suatu upacara atau hajatan. Hal ini disebabkan oleh pengaruh zaman dan kemajuan teknologi, sehingga pertunjukan pantun kalah bersaing dengan pemutaran film yang dikenal dengan layar tancap, program video, musik, atau orkes, dan sebagainya.
Satu hal yang sangat memprihatinkan, bahwa orang-orang yang mampu menyampaikan cerita-cerita pantun atau juru pantun, tambah lama, tambah berkurang. Demikian pula versinya, makin tambah menciut pula.